Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kakak akan membahas contoh soal tes SNPDB-MAN IC part 3. Nah, ini request dari kalian. Ya, katanya banyak yang minta buat part 3-nya Kak, Ya, ini dibuat ya. Cuman mohon maaf ini agak telat buatnya karena saya lagi juga banyak tugas-tugas sekolah ya. Nah, di part 3 ini kakak tambahkan satu pelajaran, yaitu IPS, karena di tes SNPDB-MAN IC tahun kemarin itu ada mata pelajaran IPS-nya ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama tentang matematika ya, geometri. Diberikan sebuah segitiga sembarang dengan masing-masing sudut dinyatakan dalam bilangan bulat. Jika salah satu sudut segitiga tersebut bernilai 15 derajat dari rata-rata dua sudut yang lainnya, sudut segitiga sembarang tersebut adalah dengan salah satu mempunyai derajat terbesar adalah ya A1 70 dan 109, 10 60 dan 110. Oke, ini bisa dibaca. Nah, pertama, di sini kan ada 3 buah sudut ya. Jadi kita misalkan aja A, B, C. Udah ya, sebenarnya ini langkah simpelnya. Kalian coba satu-satu saja terlebih dahulu ya sudut-sudutnya. Yang pertama, di pilihan A ada apa? 1, 70, dan 109. Ya, berarti kita coba yang A dulu ya. Berarti kita isi. Nah, dan sini kita juga misalkan si B ini itu yang 15 derajat lebih besar ya. Kita misalkan seperti itu aja. Jadi kita tulis A dan C-nya aja dulu ya. A-nya 1 dan 109, C-nya 109. Kenapa demikian? Karena ini untuk membuktikan bahwa apakah B-nya benar besarnya 70 derajat. Kalau B-nya benar berarti jawabannya adalah yang A. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung rata-rata A dan C ya. Sudut A dan C, karena di sini rata-rata dua sudut yang lainnya ya. Kita hitung rata-ratanya 1 dan 109 per 2 sebenarnya 110 per 2 sebenarnya 55 ya, ini rata-rata sudutnya. Lalu di sini ada kata-kata lagi nih. Jika salah satu sudut segitiga tersebut bernilai 15 derajat lebih besar dari rata-ratanya, berarti kita tambahkan aja nih 15 derajat ditambah sama nilai rata-ratanya ini ya. Jadi hasilnya 15 tambah 55 70. Wah, ternyata benar nih ya, benar. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 2 tentang statistika. Diberikan barisan aritmetika naik X1, X2, dan seterusnya sampai X 2019. Median dari data baru 3X1 min 2019, 3X2 019 sampai 3X 2019 kurang 2019 adalah 2019. Nilai rata-rata dari X1, X2, dan seterusnya sampai X 2019 adalah A 1356, B 1436, C 1463, 1463, D 1634. Oke, ini sebenarnya kakak ada cara cepatnya ya. Jadi kalian tidak usah hitung ribet-ribet ya. Nanti kalian hitung mediannya lah, hitung rata-ratanya lah, nilai ini X-nya berapa, ini berapa ya. Di sini kakak ada cara cepatnya. Jadi pertama-tama kalian hitung dulu median dari data ganjil barisan aritmetikanya yang ini ya, kayak dari X1 sampai X 2019 ya. Kalau median itu kan berarti data tengah ya. Ini kan median datanya ganjil ya, maka banyaknya data ya, banyaknya data ada 2019 data nih, X 2019 ditambah 1, banyaknya data ditambah 1 ya per 2. Nah, 2019 ditambah 1 sama dengan 2020 per 2 sama dengan 1010. Lalu diubah menjadi bentuk X yang seperti ini ya, jadi X 1010.
Oke. Nah, lanjut, hitung nilai rata-rata melalui informasi dari median data baru. Ya, hitung nilai rata-rata yang ini, ya. Hitung nilai rata-rata yang ini melalui dari informasi median dari data baru, ya. Itu kita ubah bentuknya jadi 3x 1010 ya. Kita samakan saja bentuknya seperti ini dikurang 2019. Ya, bentuknya kita samakan saja seperti ini sama dengan 2019 karena median dari data barunya adalah 2019. Oke. Nah, ini 2000 kan ini kurang 2019 ya. Pindah ruas jadi ditambah 2019 tambah 2019 sama dengan 4038. Nah, si 3 ini pindah ruas jadi dibagi jadi 4038 dibagi 3 hasilnya 1346. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, gampang kan? Jadi kalian tidak usah butuh waktu yang lama untuk menghitung ini ya, karena waktunya itu sangat sedikit ya. Untuk tes TPA atau tes potensi akademik waktunya hanya 2 jam, sedangkan mata pelajaran itu sangat banyak sekali. Jadi kalian harus pintar-pintar memanajemen waktu ya. Oke, lanjut. IPA-nya sekarang tentang sistem ekskresi. Ya, hewan-hewan yang tinggal di daerah yang panas seperti unta dapat menghasilkan urin yang lebih kental untuk mempertahankan kadar air dalam tubuhnya. Hal ini disebabkan unta memiliki A. Struktur glomerulus yang lebih tebal, tubulus contortus proximal yang lebih panjang, struktur lekung Henle yang lebih panjang, dan tubulus contortus distal yang lebih pendek. Oke, kita akan bahas. Nah, sini ada bagian-bagian nefron ya. Oke, sini pertama ada glomerulus. Glomerulus itu berfungsi untuk penyaringan darah. Ya, jadi darah itu disaring dulu ya. Jadi nggak semua mentah-mentah langsung dibuang. Jadi dia disaring dulu. Habis disaring, baru dia direabsorpsi. Tapi reabsorpsinya di sini ada reabsorpsi nutrien atau kayak zat-zat yang masih bisa dipakai lagi. Ya. Lanjut di sini jus. Lanjut ke lekung Henle. Oke. Nah, di sini ada lekung Henle. Lekung Henle ini fungsinya sama juga mereabsorpsi. Cuman bukan mereabsorpsi zat-zat yang masih bisa dipakai lagi, ya. Cuman di sini lekung Henle itu mereabsorpsi. Jadi lekung Henle itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang turun sama ada yang naik. Ya, nah yang turun ini fungsinya buat reabsorpsi air. Nah, kalau yang naik ini buat reabsorpsi NaCl, Cl, ya, atau garam. Ya. Nah, jadi kalau misalkan lengkung Henle ini itu dipanjangin, maka si urin ini akan lebih kental ya, karena di sini lekung Henle itu berfungsi untuk menentukan kekentalan atau viskositas. Jadi semakin lekung Henle ini dipanjangin, maka urinnya akan lebih kental ya, karena lekung Henle itu sangat berperan banget dalam menentukan kekentalan atau viskositas ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, lanjut ke soal nomor 4 tentang bentuk-bentuk integrasi. Ini tentang IPS ya. Tingginya intensitas hujan pada bulan Januari 2020 menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jakarta. Dalam melakukan evakuasi, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana atau BNPB bekerja sama dengan warga untuk menyelamatkan korban banjir. Situasi ini menunjukkan bentuk integrasi kultural, koersif, fungsional, dan normatif. Oke, bentuk integrasi itu ada apa aja sih sebenarnya? Ada koersif, ada fungsional, ada normatif. Jadi kultural ini bukan bentuk integrasi ya, bukan bentuk integrasi. Nah, yang bentuk integrasi itu adalah koersif, fungsional, dan normatif. Nah, apa sih fungsinya? Apa sih pengertiannya? Nah, integrasi koersif itu adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa. Ini kata kuncinya dalam melakukan integrasi. Oke, di sini kalau kita lihat, integrasi koersif itu kata kuncinya adalah paksaan ya, paksaan dari suatu pihak atau situasi. Jadi maksudnya paksaan itu ya Oke, di sini maksudnya paksaan ini bukan yang mereka secara terpaksa ya, maksudnya mereka mau nggak mau harus saling bekerja sama ya antara pihak satu dengan pihak lain. Nah, contohnya seperti BNPB bekerja sama dengan warga untuk menyelamatkan korban banjir. Nah, ini merupakan bentuk dari integrasi koersif ya, karena mereka ini mau nggak mau harus saling bekerja sama ya untuk menyelamatkan korban, karena di sini kan ada menggunakan cara paksa. Maksudnya paksa itu bukan yang mereka terpaksa ya, artinya mereka mau nggak mau harus bersatu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Tentang nih IPS tentang tindakan ekonomi dan kegiatan ekonomi. Faktor produksi asli terdiri atas sumber daya alam berupa hasil tambang, hasil hutan, sumber daya alam energi, dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan terdiri atas modal seperti mesin, saham, obligasi, dan kewirausahaan. Perbedaan faktor asli dan turunan adalah di sini ada perbedaannya. Kalau faktor produksi asli berhubungan langsung dengan sumber daya, yang A ya, ini bisa dibaca. Oke, sebelum di sini kakak akan menjelaskan apa itu faktor produksi asli dan faktor produksi buatan. Turunan. Ini salah ya, turunan. Oke, kalau faktor produksi asli adalah faktor produksi yang berhubungan langsung dan telah tersedia di alam. Itu kalau faktor produksi asli. Sedangkan faktor produksi turunan itu dia nggak berhubungan langsung dengan alam dan merupakan faktor-faktor hasil pemikiran dan perkembangan budaya manusia, meliputi modal atau sarana prasarana dan entrepreneurship. Ya. Jadi, kalau kita lihat jawaban yang A, ini berhubungan langsung dengan sumber daya. Ini cocok nggak dengan pengertian yang tadi, atau produksi asli? Ya, ini benar ya. Coba kita lihat faktor produksi turunan. Nah, prasarana dibutuhkan dalam proses produksi. Ya, ini benar tidak? Sesuai dengan tadi pengertiannya. Ya, ini benar ya, karena dia hasil dari pemikiran atau dari perkembangan budaya manusia ya, meliputi modal atau sarana prasarana ya, dan entrepreneurship. Jadi ini benar ya. Jawaban yang tepat adalah yang A, karena sesuai dengan pengertiannya. Oke, sekian dari kakak ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.